أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat tangan bagi Allah tanpa mentaktil, nggak boleh menolaknya. Kedua, nggak boleh mentakwil, menyelewengkan maknanya. Yang ketiga, tidak boleh takyif, menanyakan bagaimana. Yang keempat, tidak boleh tamtsil, memisalkannya. Yang kelima, tidak boleh tasbih, tidak boleh menyerupakannya. Yang keenam, tidak boleh takhil, menghayalkannya kayak gimana ya, haram. Kenapa haram? Karena itu adalah suatu hal yang sifatnya gaib. Allah gaib, demikian pula sifatnya. Allah itu maha gaib, demikian pula sifatnya. Ketika Allah sifatkan dalam Al-Quran, ketika Nabi SAW mensifatkan Allah di dalam hadis yang sahih tentang dirinya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, maka itu adalah suatu hal yang gaib, yang akal tidak bisa akan pernah tembus untuk masuk ke dalamnya. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilman, mereka manusia tidak akan pernah bisa meliputi dirinya Allah dengan ilmu yang mereka miliki. Kalau kita bicara tentang Allah, itu suatu hal yang sangat luas cakupannya. Kita bicara tentang makhluk yang tidak gaib, yang kelihatan, yang kadang ada di hadapan kita. Pernah ke laut? Pernah ke laut. Ada berapa jumlah ikan yang ada di dalam laut? Nggak tahu. Berapa jumlah kilo barel air yang ada di lautan, yang ada di muka bumi? Nggak tahu. Berapa ukuran dalam laut? Berapa lebar laut yang ada di muka bumi? Nggak tahu. Lautnya ada di depan antum, tapi antum nggak bisa meliputi ilmu tentang laut. Padahal laut adalah makhluk. Kita bicara tentang yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi. Bintang. Ada berapa jumlah bintang di langit? Seperti apa? Bahan dasarnya dari apa bintang tersebut? Bentuknya seperti apa bintang tersebut? Jarak dari bumi sampai kepada bintang yang paling terdekat itu berapa kilo? Yang paling jauh berapa kilo? Kita nggak bisa mendeteksinya. Padahal bintang adalah makhluk, kita menyaksikannya. Kita nggak bisa meliputi ilmu tentang bintang. Lantas bagaimana kita berbicara tentang Allah yang maha gaib? Apabila Allah dan Rasul yang menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ujian. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, atau kita termasuk orang yang tenggelam dengan hawa nafsu, yang kita tolak hal-hal yang gaib disebabkan karena akal kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kaidah di dalam sifat-sifatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa hun ummul kitab. Kemudian Allah sebutkan kaidah di situ. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dia akan cari-cari fitnah dan dia akan cari-cari takwilnya. Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil tentang sifat Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nih manhaj ahlus sunnah wal jamaah ketika berhadapan dengan ayat mutasyabih, ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang gaib. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan ayat tersebut karena semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ahlus sunnah, tidak menolak ayat, tidak menyetir ayat sesuai dengan hawa nafsunya, akan tapi sami'na wa ata'na wa amanna. Kami dengar, kami taati, dan kami imani.